Gelombang mekanik atau sering disebut dengan mechanical wave. Kali ini kita akan membahas mengenai pengertian gelombang mekanik. Setelah sebelumnya kita telah membahas mengenai gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik ini merupakan jenis gelombang yang dibedakan berdasarkan medium perambatan gelombang itu. Nah, gelombang mekanik merupakan gelombang yang merambat melalui beberapa material atau zat yang dinamakan medium. Nah, di sini ketika gelombang mekanik ini merambat, dia ini merambat melalui medium yang dimana medium-medium pada partikel yang membentuk medium tersebut mengalami berbagai macam perpindahan. Artinya medium yang dilewati oleh gelombang tersebut ini partikel penyusunnya ini mengalami berbagai macam perpindahan yang bergantung pada sifat dari gelombang itu tersebut. Nah, di dalam gelombang mekanik, medium yang digunakan ini ada 3. Yang pertama ada zat padat, yang kedua ada zat cair, dan yang ketiga ada zat gas. Ini merupakan zat-zat dari medium dalam perantara gelombang mekanik. Nah, di sini merupakan penggambaran dari perpindahan energi pada gelombang mekanik. Di sini ada titik A dan ada titik B. Di mana dari titik A ke titik B ini dihubungkan oleh medium. Nah, di sini terlihat perbedaan dari gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Pada gelombang elektromagnetik, perpindahan dari posisi A ke posisi B ini dipisahkan oleh ruang hampa. Jadi tidak ada penghubung di antara posisi A dan posisi B. Sedangkan pada gelombang mekanik ini, posisi A dan posisi B ini dihubungkan oleh yang namanya medium. Di mana medium ini dapat berupa yang sebelumnya sudah dijelaskan tadi, dapat berupa zat padat, dapat berupa zat cair, ataupun dapat berupa zat gas. Nah, di mana medium ini tugasnya ini untuk menghubungkan posisi A dan posisi B sehingga dapat menjadi jalan untuk perpindahan energi dari posisi A ke posisi B ataupun juga sebaliknya. Nah, kita asumsikan sebagai titik kuning ini sebagai sebuah energi, di mana energi ini harus berpindah dari posisi A ke posisi B. Nah, perpindahan energi ini harus melalui yang namanya medium agar energi ini dapat berpindah dari posisi A ke posisi B. Jadi syarat terjadinya gelombang pada gelombang mekanik ini harus ada yang namanya medium sebagai perantara perpindahan dari energi yang terjadi pada gelombang mekanik. Dapat kita lihat perpindahan energi ini melalui medium. Nah, di sini ada contoh dari gelombang mekanik. Yang pertama ini adalah gelombang pada air. Dapat kita lihat bahwa gelombang pada air ini berkaitan erat dengan yang namanya getaran. Nah, getaran pada titik pusat terjadinya gelombang ini kemudian akan membesar dan menghasilkan riak. Nah, ketika gelombang ini terjadi dengan pusat gelombang ini adalah titik, seperti gelombang pada air ini, titik pusat gelombangnya adalah berupa titik, maka gelombang yang dihasilkan ini berupa lingkaran-lingkaran yang kemudian lingkaran ini akan terus semakin membesar. Nah, kemudian gelombang ini akan menghasilkan muka gelombang atau kedudukan muka titik yang memiliki fase yang sama. Artinya jarak antar pusat gelombang dengan gelombang-gelombang yang dihasilkan ini sama. Dan ini berkaitan erat dengan yang namanya panjang gelombang. Nah, selain dari gelombang pada air, contoh gelombang mekanik ini ada gelombang pada tali, di mana medium yang digunakan ini berupa zat padat, yaitu berupa tali. Di sini sudah terlihat jelas bahwa perbedaan antara gelombang mekanik dan elektromagnetik adalah dari mediumnya, di mana gelombang elektromagnetik ini tidak memerlukan medium perambat, sedangkan gelombang mekanik ini secara garis besar memerlukan medium perambat.